Halo guys, balik lagi sama gue Noval, YouTube channel Investasi. Hari ini kita bakal bahas tentang kasus yang bikin rame kemarin nih, yaitu Andre Cronje, lead developernya Phantom dan juga foundernya Yarn Finance yang katanya mau cabut dari DeFi. Nah, tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Investasi. Nah, jadi bisa dilihat guys, Andre Cronje salah satu godfather DeFi atau orang yang pertama meramaikan ekosistem DeFi di 2020 alias pas DeFi Summer pertama. Nah, itu baru aja mengabarkan kalau dia tuh bakal keluar dari ekosistem kripto dan DeFi secara menyeluruh. Nah, ini tuh kabarnya bikin sentimen negatif terhadap proyek-proyek yang Andre Cronje terlibat di dalamnya. Beberapa di antaranya adalah Phantom Blockchain dan Yarn Finance. Setelah kabar ini beredar, jadi intinya tuh Phantom atau FTM itu turun sekitar 19% dan Yarn Finance ini turun sekitar 13% sampai sekarang. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, intinya tuh semua mulai di setengah 5 sore kemarin, dimana Anton Neal, salah satu partner dari Andre Cronje pas mendirikan Yarn Finance, itu mengabarkan kalau Andre Cronje dan dia akan keluar dari sektor DeFi dan kripto secara menyeluruh. Jadinya katanya pas mereka keluar nanti akan ada 25 aplikasi dan jasa yang terkait kripto sama DeFi itu yang bakal ditutup lah. Nah, ditutupnya itu bakal mulai di 3 April 2022. Nah, jadi beberapa di antaranya yang terkenal itu adalah Yarn Finance sama Solidly Exchange. Nah, kenapa Phantom terlibat? Sebenarnya tuh karena Andre Cronje ini adalah lead developer atau developer utama, pemimpin developer dari blockchain Phantom. Makanya ini bikin sentimen negatif buat Phantom juga. Nah, jadi setelah kabar ini tuh mulai muncul banyak sentimen negatif yang intinya food lah, karena orang-orang panik. Nah, karena asumsinya tuh kalau misalnya mereka cabut, ya proyek-proyek yang terlibat sama mereka tuh ya udahan abis. Padahal sebenarnya itu nggak benar, karena ada developer lainnya dan yang namanya decentralized finance harusnya akan ada yang lanjutin atau bergerak secara sendiri, karena nggak perlu pihak ketiga yang berkuasa utama gitulah. Nggak perlu pihak manajemen karena ada DAO, ada decentralized system dan lain-lainnya. Nah, jadi ini ada satu pandangan dari Twitter account namanya The DeFi Age, salah satu market crypto analis yang gue follow juga di Twitter. Jadi gue sarankan untuk kalian lihat ini juga. Jadi intinya dia bikin kayak thread breakdown apa sih yang sebenarnya terjadi, ini rakpol apa bukan, dan gimana sih ceritanya Andre Cronje bisa keluar kayak gini. Nah, jadi di sini gue mau menceritakan ulang biar kalian bisa memahami kondisinya saat ini. Jadi kalau mau sambil makan silakan guys. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, Andre Cronje ini adalah salah satu developer utama di dunia kripto, nggak cuma di DeFi doang, karena dia kalau bikin proyek tuh ya teknologinya selalu bagus dan codingannya rapi banget lah. Nah, terus dia tuh udah bikin proyek dari sekitar 2020, dan selama dia bikin proyek itu tuh selalu dia maunya handle teknologi dan codingnya aja, dia nggak mau handle marketing, dia nggak mau handle manajemen, karena dia selalu hire orang atau hire tim buat melakukan hal tersebut. Alasannya ternyata tuh karena Andre Cronje itu adalah orang yang introvert guys ternyata. Jadi dia cuma mau bikin aplikasi, coding, dan udah, nggak mau ketenaran, nggak mau famous, nggak mau aneh-aneh lah, intinya nggak mau drama. Nah, jadinya karena ini dia tuh hidupnya udah tenang-tenang aja sampai 2022. Ternyata ada hal yang berubah guys. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, di tahun 2022 itu Andre Cronje itu bikin sebuah proyek kripto baru namanya V3.3. Jadi itu adalah aplikasi DeFi yang bergerak di ekosistem blockchain Phantom. Nah, jadi kenapa ini keren? Karena jadi yang bikin proyek ini keren itu karena dia kerjasama sama salah satu pihak yang juga terkenal di dunia kripto, namanya Daniel Sestagali. Nah, jadi Daniel Sestagali ini tuh adalah orang yang terkenal di dunia kripto karena dia jago banget marketingnya. Jadi setiap proyek kripto yang dia marketingin atau dia bertanggung jawab untuk proses marketingnya, itu tuh biasanya harganya langsung naik gila-gilaan banget, dan ya kayak semuanya pasti bakal tahu sama proyek itu karena dia emang sehebat itu marketinginnya. Nah, jadi ini proyek tuh terkenal banget karena developer utama di dunia kripto ketemu sama marketeer utama di dunia kripto, dan ini bikin proyeknya gila banget. Dan cuma dalam sekitar 1-2 bulanan itu total value lock-nya atau jumlah dana yang terkunci di aplikasi DeFi V3.3 ini udah nyampe 2,69 miliar US dollar. Bahkan ini kalau bisa lihat kalian, ini cuma kayak sekitar 48 jam tuh berapa? 2 hari setelah launching total value lock-nya udah sampai 2,69 miliar US dollar. Itu menurut gue menandakan betapa hebatnya marketingnya dan juga betapa bagusnya aplikasinya. Sayangnya guys, ini adalah downfall utama atau proses mulai keresahan utama untuk Andre Cronje. Jadi setelah bikin proyek V3.3, Daniel itu ternyata bikin proyek lain namanya Sifugate. Nah, jadi sayangnya Sifugate ini tuh dia kerjasama sama beberapa developer, dan developernya ini tuh kayak di depannya ya baik-baik lah orang-orangnya, tapi ternyata pas digali ke dalamnya tuh ternyata ada satu orang yang terikat juga, dan satu orang ini tuh memiliki reputasi buruk karena terikat dengan scammer.
namanya Michael Patrin. Jadi Michael Patrin ini tuh adalah salah satu co-founder dari Quadriga CX yang merupakan exchange kripto di Kanada yang pernah kabur dengan duit nasabah sebanyak 169 juta US dollar, guys. Ini banyak banget. Dan ini kasusnya kejadian di 2019. Nah, jadi pas Daniel ditanya, ternyata tuh dia nggak tahu tentang si Michael Patrin ini. Jadi dia nggak tahu kalau misalnya ada Michael Patrin terlibat dalam proyek yang dia juga terlibat, yaitu Sifugate. Nah, jadi alhasil pas udah mulai nyebar ke publik, ujung-ujungnya reputasi Daniel ini turun dan ya namanya jadi jelek, dan proyek-proyek yang terlibat sama dia tuh langsung dijual semua. Jadi ujung-ujungnya ya ketenaran dia mulai meredup lah, dan dia mulai mengisolasi diri dan fokus ke satu kripto aja. Jadi sayangnya karena dia fokus ke satu kripto, dia keluar dari V3.3 ini. Nah, karena dia udah keluar dari V3.3 ini, alhasil Andre Cronje ini tertinggal sendirian untuk melakukan developing aplikasinya dan teknologinya, dan juga melakukan marketingnya, menjadi leadnya lah untuk proyek ini. Dan karena tadi gue bilang dia tuh orangnya introvert banget, dan dia nggak mau kelihatan di depan panggung, maunya di belakang layar aja. Jadinya ini merupakan hal yang berat karena dia harus harus berkomunikasi sama investor-investor, terus juga menjawab-jawabin netizen yang mulutnya gila-gila banget, karena netizen kripto tuh gila, guys, asli jujur. Ini jadi curhat dikit. Karena emang investor kripto tuh kalau misalnya tokennya down, itu kayak mereka nggak tahu kalau emang investasi kripto ada volatilitas yang tinggi, jadinya komplain lah, ngata-ngatain lah. Dan ujung-ujungnya Andre Cronje ini tuh capek. Jadi tuh dia intinya adalah seorang introvert yang kayak nggak mau drama kayak gini. Jadi di Februari akhir-akhir dia tuh sempat ngomong di Twitternya kalau misalnya, ini juga sempat dibahas di sini, dia tuh sempat ngomong di Twitternya kalau misalnya Andre Cronje itu bakal ngepost meme aja lah atau bercanda aja di Twitter karena nggak mau dapat komenan-komenan serius yang isinya protes-protes dan bikin ya kayak dia nggak tenang. Jadinya ujung-ujungnya dia bercanda-bercanda, terus lama-kelamaan karena masih datang hate comments-nya atau kayak komentar-komentar buruknya, ujung-ujungnya Twitternya di-deactivate atau dihapus. Kayaknya dari situ itu mulai kayak keresahannya Andre Cronje di dunia kripto tuh mulai kelihatan, karena dia emang ya seorang developer yang maunya cuma di backdoor, tapi cuma di belakang layar, tapi ya dipaksa untuk jadi extrovert. Makanya ujung-ujungnya ini kayak cuma kasus introvert yang capek aja, guys, bukan rug pull. Terus juga perlu di note kalau misalnya ya walaupun emang dia cabut dari sebagai perannya di lead developer di Phantom, terus juga sebagai founder dari Yearn Finance, harusnya sih proyeknya nggak mati. Karena gini, guys, ini bisa dilihat kalau misalnya orang-orang nggak tahu, itu tuh sebenarnya ada yang nge-point out kalau Andre Cronje itu udah nggak kerjain Yearn Finance selama setahun, bahkan 3 tahun terakhir kalau gue lihat-lihat dari sosial media dan komunitas-komunitasnya. Jadi sekarang tuh di Yearn Finance ada sekitar 50 full-time developer dan pekerja-pekerja lainnya, dan ada 140 pekerja paruh waktu yang intinya adalah kontributor. Jadi kayak mereka bisa kontribusi coding-codingan atau merubah aplikasinya, karena ini semua open source kan. Dibalik lagi di crypto tuh open source, jadi semuanya bisa lihat codingnya. Jadinya ya kayak harusnya sih ini bukan masalah, tapi balik lagi karena mereka foundernya ya, dan mereka bilang mau nutup di 3 April, ada kemungkinan dia punya kuasa yang gak diketahui sama publik. Nah, tapi untuk Phantom Blockchain sendiri ini tuh justru lebih jauh lagi, karena kalau misalnya kalian mau lihat, Phantom sendiri foundernya itu bukan Andre Cronje, bahkan ini namanya Dr. An Byung. Jadi foundernya tuh adalah orang Korea Selatan, namanya Dr. An Byung. Apalah inilah, baca tulisannya. Nah, terus juga CEO-nya sekarang tuh Michael Kong. Jadi kayak Andre Cronje itu sebenarnya cuma lead developer yang perannya ya bisa digantiin orang lain juga. Nama juga pekerjaan kan bisa digantiin orang lain. Jadi harusnya kalau blockchain Phantom ngelihat ini ekosistemnya lebih luas, developernya lebih banyak dari Yearn Finance, terus juga manajemennya lebih kuat, harusnya sih yang nggak bakal serapuh Yearn Finance. Harusnya jadi lebih kuat. Dan bisa dilihat sekarang juga website Phantom dan blockchainnya masih berjalan juga karena validatornya masih ada, terus juga blockchainnya masih berjalan, developernya masih ada, terus node-nya masih aktif semua, aplikasinya masih aktif semua, dan harusnya ya ini cuma sekedar vote terhadap Phantom. Dan Phantom sendiri ya karena lead developer tuh ibaratnya kayak ngasih perintah terus udah, karena ada developer lain yang ngerjain, plus ini juga decentralized, guys. Karena decentralized tuh nggak butuh satu pihak yang berkuasa, jadi nggak butuh manajemen, karena bisa digantikan dengan decentralized system kayak DAO, Decentralized Autonomous Organization juga. Jadi harusnya Andre Cronje pergi ya bukan jadi masalah yang besar. Tapi ya sayangnya yang agak berbahaya sih di Yearn Finance, karena walaupun ada developer lain, takutnya karena nggak dipublikasi, Andre Cronje tuh punya kekuasaan something yang bisa mematikan proyeknya. Karena menurut gua nggak lazim ini nggak bisa dimatiin suatu proyek kripto, karena ini tuh decentralized dan ada developer lainnya juga. Tapi ya ngelihat publikasi ini kita tunggu aja tanggal 3 April. Plus sekarang tuh katanya ada komenan yang kayak nyeletuk dikit lah, nih si Justin Sun alias foundernya Tron. Jadi Justin Sun katanya
ingin menjadi volunteer untuk take over atau ngambil alih Yearn Finance ini sendiri pas 3 April ini selesai. Jadi biar proyeknya nggak mati dan tokennya masih hidup lah intinya. Nah jadi sekarang lagi proses negosiasi nih guys. Jadi kita tinggal tunggu Antonil balas aja. Intinya kalau misalnya Justin Sun ini take over, harusnya sih Yearn Finance masih hidup, tokennya masih aman, tapi pindah ke ekosistem blockchain Tron yang harusnya menjadi lebih bagus karena kalau kita bandingin blockchain Ethereum sama blockchain Tron, biayanya murahan di blockchain Tron, harusnya penggunanya juga lebih banyak kalau dia masuk ekosistem Tron. Harusnya, tapi kita lihat aja kepastiannya di 3 April 2022. Nah, jadi kesimpulannya guys, intinya ya ini tuh masih cuma sekedar food karena belum ada kejelasan banget dan ini shutdownnya masih 1 bulan lagi. Jadi masih ada kemungkinan banyak hal yang bisa terjadi dalam 1 bulan. Ada kemungkinan dia nggak jadi cabut, ada kemungkinan ya semua, ada kemungkinan seseorang take over atau ambil alih karena biasanya DeFi tuh ya kalau proyeknya bagus pasti akan ada yang melanjutkan lah atau akan ada yang ambil alih. Jadinya harusnya sih ini cuma sekedar food singkat, tapi kalau kalian ya khawatir, balik lagi ini balik ke pandangan kalian masing-masing, analisis pribadi juga, jangan FOMO sama kata-kata gua. Tapi intinya kalau emang kalian believer sama ekosistem blockchain Phantom itu ya hold aja, tapi kalau kalian takut sama kondisi ini ya cut loss aja, terserah. Terus juga Yearn Finance sama, kalau misalnya kalian percaya bakal ada yang take over dan dia emang udah kuat karena dari 2020 ya hold aja atau serok lagi. Tapi kalau ngerasa takut dan yang nggak berani high risk high reward karena nunggu 3 April ini ya mending cut loss aja kalau mau aman. Gitu deh guys. Jadi do your own research, jangan ngandelin omongan gue aja. Nah gitu aja guys update dari gue, dan bisa dilihat harusnya sih blockchain Phantom aman karena walaupun Andre Cronje keluar sebagai lead developer, harusnya sih masih ada developer lainnya dan masih ada kontributor lainnya. Plus karena blockchain ini decentralized, jadi selama decentralized nggak harus ada satu pihak yang memanage semuanya lah, nggak harus ada pihak manajemennya karena namanya juga decentralized ya, nggak ada satu pihak yang berkuasa. Jadinya kebutuhan terhadap lead developer menjadi semakin kecil dan harusnya nggak jadi masalah kalau misalnya Andre Cronje keluar selama masih ada developer lain dan ada validator blockchainnya. Nah tapi masalahnya ada di Yearn Finance, dimana kalau misalnya Yearn Finance sendiri udah dikabarin oleh 2 foundernya kalau mereka akan tutup di 3 April. Jadi selama nggak ada yang bakal ngelanjutin di 3 April ya harusnya aplikasi dan tokennya tutup. Tapi kalau misalnya ada yang lanjutin, dan biasanya di DeFi itu pasti ada yang lanjutin, harusnya sih aplikasi dan tokennya aman. Dan bisa dilihat tadi Justin Sun katanya mau nerusin, jadi ada kemungkinan Yearn Finance masuk ke ekosistem Tron dan jadinya masih hidup dan nggak hilang lah proyeknya. Nah, tapi kita untuk kepastiannya harus masih nunggu tanggal 3 April. Nah gitu aja deh guys update dari gua. Kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung aja komen di video ini, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi semua bisa kripto.